Baik, sudah tampilkah di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ibu. Sebentar. Oke. Ini layarnya sudah ini ya, bergerak ya. Gimana? Adik-adik sekarang sudah muncul di slide kedua? Sudah, Bu. Ibu. Baik, adik-adik, kita akan mendiskusikan mengenai ada beberapa materi ke depannya ya. Tapi untuk hari ini kita akan mendiskusikan konsep kesulitan belajar spesifik. Baru nanti di konsep kesulitan belajar spesifik ini ada beberapa hal juga yang akan kita bahas, mulai dari definisi, sejarah, penyebab, hambatan SLD, profil SLD. Kalau itu selesai, nanti kita akan berlanjut ke klasifikasi, ya, identifikasi dan asesmen, kemudian konsep dasar, calistung dan intervensi calistung. Nah, untuk hari ini kita fokus dulu di definisinya karena agak cukup panjang. Nah, sekarang mulai dari sini adik-adik. Silahkan adik-adik coba sampaikan mengenai 4 perbedaan istilah ini. Ada yang tahu nggak? Atau ya tebak-tebak dulu deh. Saya ingin tahu adik-adik sudah memahami SLD sejauh mana. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Oke, Mbak Sarah. Monggo. Bu, saya boleh tebak yang satu doang nggak apa-apa ya, Bu ya? Boleh semua, boleh hanya beberapa, silahkan. Yang pertama itu, Bu, yang learning disabilities itu menurut pemahaman saya ya, Bu ya, itu mungkin kesulitan dalam belajar, Bu. Kemudian Yang ya, Mbak Sarah, suaranya menghilang di saya. kemudian, Bu, yang terakhir itu, Bu, menurut pemahaman saya itu lambat dalam belajar, Bu. Yang slow learner ya, lambat dalam belajar. Tadi learning Iya, Bu. disabilities, kesulitan belajar gitu ya, kata Mbak Sarah ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi Mbak Sarah yang mungkin mau ditambahkan? Sudah, Bu.
Oke, terima kasih Mbak Sarah. Good. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan pendapat Mbak Sarah atau pendapatnya berbeda? Silakan. Yang lain? Adakah? Mbak Zahra. Zahra. Monggo, Mbak. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Untuk yang learning disorder, itu menurut saya seperti gangguan belajar. Oke, Jadi, learning disorder ya. contoh umumnya itu seperti kesulitan belajar yang meliputi seperti membaca, lalu menulis, berhitung, seperti itu, Bu. Oke. Jadi, meskipun kecerdasan mereka itu normal atau bahkan di atas rata-rata, tapi mereka mengalami kesulitan dalam proses belajarnya. Oke, bagus. Ada tambahan lagi? Untuk yang spesifik learning disorder itu gangguannya lebih gangguan belajarnya itu lebih spesifik gitu. Seperti yang disleksia, diskalkulia sama disgrafia, Bu. Oke. Good. Ada lagi? Sudah, Bu. Mbak, mau menambahkan? Oke, dua ya, sudah ditambahkan oleh Mbak Zahra. Ya, Mbak Zahra ya barusan. Iya, Ibu. Terima kasih Mbak Zahra. Sekarang melanjutkan Sama-sama. ke Mbak Sabita. Silahkan. Oke, baik Bu, yang learning difficulties itu tuh merujuk pada kesulitan dalam belajar membaca, menulis, atau berhitung, kesulitan belajarnya. Kemudian kalau yang learning problem itu masalah belajarnya. Jadi itu istilah yang lebih umum untuk menggambarkan adanya hambatan dalam proses belajar. Kemudian yang slow learning itu menggambarkan seseorang yang belajarnya tuh lebih lambat dibandingkan teman sebayanya. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Sabita. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin sebelum saya menyimpulkan dari pendapat adik-adik semua. Tidak? Cukup? Oke, menarik ya. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Nah, saya merasa perlu di awal kita membedakan beberapa istilah ini ya, karena kadang dipertukarkan atau mirip ya, meskipun tulisannya beda. Misalnya yang pertama itu kan learning disabilities, kemudian ada spesifiknya, yang kedua, kemudian yang ketiga learning disorder, terus ada spesifiknya yang keempat. Kemudian learning difficulties, learning problem, dan slow learning. Nah, ini sebenarnya apa tadi yang sudah adik-adik coba jawab, itu benar, ya. Hanya kita coba pertajam lagi, ya. Pertama, mengenai learning disabilities. Ya, yang pertama dulu. Nah, learning disabilities ini, adik-adik, biasanya di UK itu artinya intellectual disability. Ya, kita tahu ya intellectual disability. Intellectual disability itu ya hambatan intelektual. Hambatan intelektual yang kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, itu kalau di UK, learning disabilities itu mengacu pada intellectual disability. Tapi untuk negara-negara lain, learning disabilities ini merujuk pada kondisi neurologis atau neurodevelopmental yang mengganggu proses belajar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Makanya tadi yang disampaikan oleh Sarah ya di awal itu kesulitan belajar. Ya, kesulitan belajar yang biasanya juga mengacu pada
membaca, menulis, juga berhitung. Intinya yang sedang kita kaji saat ini. Nah, mata kuliah kita namanya Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar. Nah, mengacunya itu learning disabilities. Nah, tapi karena learning disabilities di salah satu negara artinya adalah intellectual disability, maka muncullah istilah yang kedua tuh, specific learning disability. Artinya learning disability yang dimaksud itu yang spesifik. Nah, spesifiknya itu apa? Ya, spesifiknya pada area-area tertentu. Misalnya membaca, menulis, atau berhitung. Jadi ada tambahan kata spesifik untuk membedakan. Ini bukan learning disabilities yang digunakan di UK yang itu intellectual disability, tapi ini specific learning disabilities. Ya, artinya SLD. Saya sering lebih senang ya menggunakan istilah SLD. Jadi mata kuliah kita anak berkesulitan belajar, nah tambahannya spesifik untuk memudahkan kita nama mata kuliahnya nggak diganti ya, maksudnya pemahaman kita. Jadi pendidikan anak berkesulitan belajar spesifik. Nah, spesifik di sini yang mengacu kepada area tadi membaca, menulis, berhitung ya. Jadi SLD ini beda dengan yang lainnya, beda dengan learning disabilities yang mengacu ke intellectual disability seperti yang di UK. Jadi ada tambahan SLD. S-nya. Kemudian yang ketiga, learning disorder. Nah, learning disorder di sini sebenarnya ini dalam konteks diagnostik ya. Jadi learning disorder atau specific learning disorder ya, yang ketiga dan 4. Nah, ini mengacu pada konteks diagnostik. Jadi biasanya muncul dari DSM-5. Istilah ini merupakan istilah klinis resmi yang menyebut gangguan dalam keterampilan akademik, reading, writing, math ya. Jadi di dalam DSM-5 itu ada disebut istilahnya learning disorder atau specific learning disorder. Sama tadi mengacu ke reading, writing, math. Nah, jadi ini bisa dianggap sinonim dari learning disabilities atau specific learning disabilities ya. Tapi yang bukan digunakan di UK ya, karena learning disabilities yang di UK itu kan intellectual disability. Nah, jadi biasanya specific learning disorder di sini lebih menekankan aspek diagnostik formal gitu oleh profesional, biasanya psikiatri. Nah, kemudian yang selanjutnya learning difficulties. Nah, learning difficulties ini kalau di UK itu yang disebut dengan SLD yang kita maksud di mata kuliah ini. Ya, jadi kalau di sana penggunaan specific learning disabilities atau specific learning disorder itu menggunakan istilah learning difficulty. Kalau di sana. Jadi kalau di UK tadi learning disabilities itu intellectual disability, tapi yang learning difficulty itu yang tadi punya masalah di reading, writing, dan math ya. Itu bedanya. Kemudian yang learning problem, nah learning problem ini istilah benar tadi ya, seperti yang disampaikan Mbak Zahra. Lupa tadi saya. Nah, jadi learning problem ini istilah yang umum atau tidak resmi secara diagnosa. Ini bisa dipakai untuk menunjukkan adanya permasalahan belajar akibat faktor eksternal biasanya. Jadi tidak selalu terkait dengan kondisi neurologis. Kemudian yang terakhir, yang slow learning. Nah, ini juga biasanya digunakan dalam konteks pendidikan untuk menggambarkan siswa yang belajarnya lebih lamban dibanding teman-teman seusianya. Jadi ini juga bukan istilah klinis atau medis dan tidak juga selalu merujuk pada adanya gangguan belajar. Jadi hanya memperlihatkan
atau mendeskripsikan performa akademik yang nampak lebih lamban saja. Jadi kalau dari IQ itu termasuk IQ-nya borderline. Nah, sementara SLD itu IQ-nya tadi ya sudah disampaikan oleh teman-temannya juga, IQ-nya itu rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Nah, sementara yang slow learning atau intellectual disability, nah itu berbeda. Kalau yang slow learning, nah itu IQ-nya borderline di ambang batas antara rata-rata rata-rata dan di bawah ya. Jadi belum sampai bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata itu intelektual. Nah, tapi kalau ini ya, nyaris gitu ya. Jadi antara nih, antara rata-rata dan hampir menuju di bawah itu yang slow learner. Sementara kalau yang intellectual disability itu yang memang di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya sekarang ada muncul nih istilah kesulitan belajar kalau di Indonesia ya, kesulitan belajar global dan kesulitan belajar khusus. Nah, silakan adik-adik yang mau berpendapat, apa bedanya nih? Monggo. Bedanya kesulitan belajar global dan kesulitan belajar khusus. Apa? Kira-kira. Ada yang mau berpendapat? Ada nggak? Ada yang mau coba? Belum? Oke, kalau belum, saya langsung sampaikan ya. Nah, kalau misalnya adik-adik merujuk pada kesulitan belajar yang bersifat menyeluruh, baik itu dari aspek perkembangan maupun akademik, nah adik-adik bisa memahami bahwa hal tersebut merupakan kesulitan belajar global ya. Jadi hambatannya itu ada di banyak aspek. Misalnya seperti pada anak intellectual disability, nah itu global tuh. Nah, tapi termasuk juga anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus yang lain ya, yang intinya ada hambatan di perkembangan juga di akademik, nah itu disebut kesulitan belajar global. Tapi kalau hanya ditemukan hambatannya itu spesifik pada aspek belajar tertentu saja, misalnya membaca, menulis, atau berhitung, nah itu yang disebut dengan kesulitan belajar khusus. Itu. Jadi kalau di kita itu di Indonesia ada juga penamaan istilahnya tuh ABBK, ABBS, anak berkesulitan belajar khusus atau anak berkesulitan belajar spesifik. Nah, ini yang dimaksud dengan anak yang sedang kita kaji di mata kuliah ini ya. Selanjutnya, nah di sini adik-adik bisa lihat bahwa diperkirakan 5-15% anak usia sekolah mengalami kesulitan belajar spesifik atau learning disability ya. Jadi ada sekitar 80% dari mereka yang memiliki gangguan belajar. Dan gangguan belajarnya itu lebih pada membaca atau disebut dengan disleksia. Nah, jadi adik-adik SLD ini biasanya ada banyak ya, banyak ditemukan. Prevalensinya termasuk tinggi. Jadi kalau tadi ada anak usia sekolah misalnya di Indonesia katakanlah 1 juta misal ya, 15%-nya itu termasuk learning disability. Dan dari learning disability 80%-nya itu disleksia gitu. Jadinya mayoritas SLD 80%-nya adalah disleksia. Nah, disleksia ini mempengaruhi sekitar 20% populasi ya. Populasi manusia. Nah, jadi kalau di sini ada sekitar berapa? 50 gitu ya, 50 orang. Kalau prevalensi di Indonesia itu 10
10%. Jadi kalau 50 orang, sekitar 5 orang itu termasuk disleksia. Ayo, ada yang merasa nggak? Nah, nanti kita kaji lebih lanjut ya, apa benar Bu di kita ada yang disleksia? Karena tadi banyak ya. Nah, dan juga terdapat komorbiditas yang tinggi antara SLD dengan gangguan perkembangan saraf yang lain, misalnya seperti ADHD atau gangguan kecemasan ya, anxiety. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi di Indonesia ya, ini menurut Dyslexia Association of Indonesia, jadi 1 dari 10 anak menyandang disleksia. Jadi 10% ya. Jadi kalau jadi 100 anak ya berarti 10-nya. Ini saking banyaknya. Nah, adik-adik juga mungkin bisa tahu di sini beberapa tokoh dunia yang juga mengalami SLD. Nah, kalau dilihat tuh di atas, di sini ada siapa tuh? Einstein, kemudian Tom Cruise, kemudian siapa? Jadi mungkin lebih banyak kenal ya dibanding saya ya. Siapa lagi? Oh, ini Steven Spielberg yang membuat film-film. Kemudian ini Iron Man, siapa tuh nama tokoh ya artis Hollywood ya. Terus ini Muhammad Ali. Kemudian ini Tom Hanks bukan ya? Nah, ini artis-artis, ini Keanu Reeves, ini Michael Jackson ya kayaknya ya. Kemudian siapa lagi yang kenal? Nah, ini diduga mengalami disleksia. Ada yang memang menyatakan secara pasti disleksia dan juga ada yang menganggap disleksia. Seperti Einstein ini dianggap disleksia karena udah meninggal ya. Nah, tapi kalau yang Tom Cruise ini menyatakan langsung bahwa dirinya disleksia. Nah, ini penemu Apple juga disleksia. Ini John Kennedy ya, Leonardo da Vinci. Siapa lagi yang mungkin adik-adik kenal? Nah, ini tokoh-tokoh di dunia ya yang mengalami disleksia. Nah, artinya apa? Meskipun disleksia, tapi mereka memiliki kelebihan biasanya. Nah, ini yang nanti juga akan kita bahas lebih detail. Selanjutnya ini kalau di Indonesia. Di Indonesia anaknya jadi Kobuzer ya. Katanya disleksia. Oke, selanjutnya kita akan membahas definisinya. Nah, jadi adik-adik, apa itu learning disabilities? What are learning disabilities? Nah, jadi menurut Learning Disabilities Association of America, kesulitan belajar ini dapat didefinisikan dalam istilah praktikal, medikal, dan legal. Dari ketiga definisi tersebut, secara umum menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah gangguan dari salah satu atau lebih proses psikologi dasar yang dapat terlihat atau termanifestasi dalam imperfect ability ya di bidang pembelajaran tertentu, misalnya reading, written expression, or matematik. Sekarang apa itu basic psychological process? Jadi basic psychological process ini merupakan proses psikologis dasar yang menjadi landasan utama dalam belajar, dalam berpikir, dalam berperilaku, dan juga berinteraksi. Nah, proses ini melibatkan mekanisme kognitif dan afektif yang memungkinkan seseorang untuk menerima, mengolah, menyimpan, serta menggunakan informasi. Nah, jadi kalau menurut pendapatnya Halahan Kaufman ya pada 2016
6. Jadi proses psikologi dasar ini mencakup di antaranya ada perception, kemudian memory, attention, kemudian language, kemudian thinking, dan motor functioning. Nah, yang perception ini apa? Persepsi ya, berarti kemampuan menerima rangsangan sensorik, baik itu misalnya visual, auditory, kinestetik, dan kemudian menginterpretasikannya. Nah, jadi kalau ke anak kesulitan belajar, ini contohnya, misalnya mereka melihat huruf B, kemudian ada hambatan tuh di persepsi visualnya, nanti dibacanya D, atau juga bisa di persepsi auditorinya. B dan D itu kan juga mirip ya bunyinya, nggak hanya bentuknya. Nah, akhirnya kesulitan mereka membedakan huruf-huruf yang mirip, baik bentuk ataupun bunyi. Kemudian dalam memori. Nah, memori ini merupakan kemampuan menyimpan dan mengingat informasi, baik dari memori jangka pendek maupun juga jangka panjang. Nah, contohnya kalau di kesulitan belajar, mereka sulit mengingat urutan huruf. Misalnya ketika membaca B, A, B, A, C, A misalnya. Nanti mereka lupa yang disebut huruf pertamanya itu apa tadi bunyinya. Nah, akhirnya tidak terbentuk menjadi sebuah kata. Itu ada masalah juga di memori. Atensi. Misalnya, nah atensi ini kemampuan memusatkan perhatian dan mengalihkan fokus pada stimulus yang relevan. Misalnya ketika membaca, harusnya dia membaca mulai dari urutan huruf yang pertama sampai terakhir, misalnya ya, dari kiri ke kanan. Kemudian fokusnya loncat-loncat, jadi dia tidak benar-benar fokus per huruf gitu ya, tapi nanti misalnya lari ke kata-kata yang lain, misalnya setelah kata yang sedang dia baca. Nah, akhirnya anak-anak ini menjadi tidak memahami kalimat ya, atau kata yang dia baca. Karena tadi atensinya kadang tidak benar-benar dia bisa pertahankan. Kemudian bahasa, language processing. Nah, kemampuan memahami biasanya receptive language dan juga expressive language ya. Jadi di language processing ini ada receptive atau juga ada expressive. Simbol verbal ataupun juga non verbal. Nah, ini contohnya kalau dalam bahasa reseptif. Misalnya guru ada menyatakan, anak-anak tolong buka buku halaman 25, lalu kerjakan soal nomor 1 sampai 3 misalnya. Kemudian anak kesulitan belajar dia hanya membuka halaman 25 tapi nggak ngerjain misalnya karena mereka gagal memproses instruksi verbal tadi dengan lengkap. Ini biasanya juga ada disleksia ya, kadang-kadang punya masalah juga dalam hal ini. Kemudian kalau dalam expressive language misalnya gurunya bilang, apa yang kamu lakukan kemarin di rumah? Nah, kemudian nanti anaknya hanya menjawab, main, rumah, misalnya, tanpa bisa menyusun kata utuh. Nah, hambatan ini bisa muncul juga kalau di SLD itu ada yang namanya SLD with impairment in written expression atau dysgraphia. Jadi mereka kesulitan dalam menulis atau mengungkapkan sebuah bahasa ekspresif verbal ya, tadi baik tulisan maupun juga kata-kata yang secara terstruktur. Contohnya lagi kalau dalam kesulitan dalam pemrosesan simbol bahasa yang nonverbal. Misalnya gurunya nunjukin ke papan tulis.
"Adik-adik, ayo cepat kerjakan ini," misalnya. Anaknya tidak memahami bahwa isyarat menuju ke papan tulis ini adalah perintah untuk melihat papan tulis. Nah, akhirnya anak-anak ini tidak selesai dalam mengerjakan tugas apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, ini berdampak pada keterampilan pragmatik. Kemudian yang thinking, cognition, ini termasuk penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Contohnya menganalisis soal cerita matematik, kemudian koordinasi motorik atau motor functioning. Ini contohnya pada fungsi motorik halus dan kasar yang mendukung aktivitas belajar. Misalnya nulis dengan pensil, tulisannya nanti agak kurang rapi, hurufnya kurang terbaca misalnya, atau nampak kotor misalnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh ya dari basic psychological process yang yang mengalami hambatan pada anak SLD. Jadi seringnya kalau pada disleksia itu hambatannya pada persepsi auditory misalnya, phonological processing. Kalau diskalkulia bisa pada working memory, kemudian kalau pada disgrafia itu pada motoriknya. Nah, jadi adik-adik, kalau tadi kita melihat lagi pengertian yang di atas, ya artinya psychological proses ini merupakan fondasi mental yang memungkinkan manusia untuk belajar dan berfungsi sehari-hari. Jadi ketika proses ini terganggu, biasanya muncul kesulitan belajar yang spesifik. Nah, kemudian yang perlu diingat dari pengertian ini adalah kata kuncinya, ya, learning disabilities. Jadi ada masalahnya itu di reading, writing expression, dan matematik. Lebih detailnya seperti apa, definisi learning disabilities berdasarkan 3 term, yaitu practical, medical, dan legal. Nah, bisa kita lihat satu-satu ya. Pertama di practical definition. Nah, practical definition ini istilah learning disabilities-nya terkadang disebut juga dengan specific learning disabilities atau kesulitan belajar spesifik atau kesulitan belajar khusus atau learning disorder atau specific learning disorder. Nah, ini untuk membedakan peristilahan yang digunakan di UK. Karena di UK tadi learning disabilities-nya itu mengacu pada intellectual disabilities, dan untuk kesulitan belajar spesifiknya disebut dengan learning difficulties. Jadi saat ini di dunia internasional banyak menggunakan istilah specific learning disabilities. Jadi ada tambahan kata spesifiknya ya, atau juga specific learning disorder. Nah, selanjutnya selanjutnya kita juga perlu memperhatikan bahwa ada perbedaan antara kesulitan belajar umum dan juga kesulitan belajar umum atau global dan juga kesulitan belajar spesifik. Nah, jadi kalau kesulitan belajar umum yang dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya yang dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa atau laras, itu istilah-istilah lama ya. Nah, anak-anak ini biasanya mengalami kesulitan belajar yang disebabkan dari impairment-nya atau dari disorder-nya, yang biasanya bisa lebih luas ya di beberapa area pembelajaran atau hampir di semua bidang. Sedangkan yang SLD mereka memiliki hambatannya itu spesifik hanya pada bidang tertentu, dan sebabnya itu dari gangguan fungsi saraf otaknya ya, yang memang spesifik sekali perbedaannya. Kemudian
Kesulitan belajar spesifik ini istilah umum yang mencakup berbagai gangguan berbasis neurologis dalam pembelajaran. Jadi ada beragam bentuk kesulitan belajar spesifik. Misalnya kalau secara umum gangguan ini melibatkan kesulitan dalam satu atau lebih, mulai dari proses input ya, di antaranya ada kemampuan auditori, kemudian visual perception, kemudian integration yang berkaitan dengan sequencing, abstraction, dan organization, kemudian kemampuan memori, bisa di working memory, di short term atau long term, lalu gangguan pada proses outputnya, expressive language, bisa juga spoken language atau bahasa lisan, tulisan atau gestur, dan terakhir kemampuan motor, fine and gross motor. Selanjutnya, kesulitan belajar ini, learning disability, ini sangat bervariasi ya dari individu dengan individu yang lainnya, dan may present in variety of ways. Jadi bisa sangat beragam sekali bentuknya kesulitan belajar. Ini dapat dimanifestasi as difficulty dalam satu memproses informasi dengan cara visual dan pendengaran yang dapat berdampak pada membaca, mengeja, menulis, dan memahami atau menggunakan bahasa, kemudian memprioritaskan, mengatur, mengerjakan matematik, dan mengikuti instruksi, kemudian juga menyimpan atau mengambil informasi dari memori jangka pendek dan panjang, menggunakan bahasa lisan, atau juga ada yang mengalami clumsiness ya, atau kesulitan dalam handwriting. Nah, utamanya intinya kesulitan belajar ini jadi bukan disebabkan atau bukan merupakan emotional disturb, bukan juga intellectual disability atau juga sensory impairment. Ya, jadi SLD ini tidak disebabkan oleh kesalahan dalam parenting atau juga kekurangan kesempatan pendidikan. Ya, memang ini berbeda sendiri ya. Selanjutnya kita beralih ke medical definition. Nah, di medical definition ini adik-adik bisa kita pelajari dari DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah, DSM 5 ini berisi mengenai neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan saraf. Dan di dalamnya itu ada bagian kategori mengenai specific learning disorder. Jadi gangguan belajar spesifik di DSM 5 ini meliputi kesulitan dalam reading, written expression, dan matematik. Untuk definisi medicalnya. Selanjutnya yang definisi legal itu diambil dari undang-undang mengenai pendidikan individu dengan disabilitas atau IDEA. Jadi menetapkan bahwa kesulitan belajar spesifik berarti disorder in one or more of the basic psychological process. Jadi bisa satu atau lebih ya dari basic psychological proses yang melibatkan dalam kemampuan memahami, menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Yang gangguan tersebut dapat termanifestasi dalam kemampuan yang tidak sempurna atau mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematikal. Nah, istilah tersebut tidak termasuk masalah belajar yang terutama disebabkan oleh hambatan penglihatan, pendengaran, atau motorik, atau juga hambatan intelektual, gangguan emosional, atau yang disebabkan dari lingkungan, budaya, atau ekonomi. Jadi bukan karena hal-hal tersebut. Selanjutnya
Ini merupakan definisi resmi kesulitan belajar menurut Learning Disabilities Association of Canada. Dikatakan bahwa learning disabilities ini mengacu pada sejumlah gangguan yang dapat mempengaruhi acquisition, organization, retention, understanding, or use of verbal non-verbal information. Gangguan ini mempengaruhi pembelajaran pada individu yang menunjukkan kemampuan rata-rata dalam berpikir dan atau bernalar. Nah, dengan demikian, learning disabilities berbeda dari definisi intelektual global atau intellectual disability. Learning disabilities disebabkan dari gangguan dalam satu atau lebih proses yang berhubungan dengan persepsi, berpikir, mengingat, atau belajar. Nah, diantaranya masalahnya itu ada pada language processing, phonological processing, visual spatial processing, processing speed, memory, dan attention, dan juga pada executive function. Nah, itu masalah-masalah ya yang terjadi pada anak learning disabilities. Nah, learning disabilities ini juga dapat terlihat di antaranya pada satu atau lebih hal berikut. Misalnya yang pertama, oral language, misalnya listening, speaking, understanding, atau juga dari reading, decoding, phonetic language. Ini mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa detail ya ngebahas tentang readingnya, apa itu decoding, phonetic, word recognition, comprehension, membaca pemahaman. Written language, nah mereka juga ada masalah di written language ini tidak hanya written expression ya, tapi juga di spellingnya. Terus di matematik mulai dari computation, terus problem solving. Learning disabilities mungkin juga melibatkan kesulitan dengan keterampilan organisasi, persepsi sosial, interaksi sosial, dan pengambilan perspektif. Nah, itu menurut Learning Disabilities Association of Canada. Nah, selanjutnya lagi, ini masih lanjutan ya. Ini learning disabilities ini are lifelong. Ya, artinya seumur hidup. Jadi hambatan yang dimiliki seorang dengan learning disabilities dapat bervariasi dan dimiliki sepanjang hidupnya. Ya, tergantung pada interaksi antara tuntutan lingkungan dan kekuatan serta kebutuhan individu. Seseorang yang mengalami SLD mungkin dapat seperti tidak memiliki hambatan, padahal mereka ini untuk mencapai suatu kemampuan atau prestasinya itu dengan usaha yang sangat keras. Tapi orang-orang nggak nampak ya, nggak kelihatan gitu. Tapi tentu dengan support yang luar biasa juga dari lingkungan. Kemudian learning disabilities disebabkan oleh faktor genetik ya dan atau neurobiologis atau adanya cedera yang mengubah fungsi otak. Kemudian disorder utamanya bukan disebabkan karena masalah pendengaran dan atau penglihatan, faktor sosial, ekonomi, perbedaan budaya atau bahasa. Juga bukan kurang motivasi atau pengajaran yang tidak efektif. Meskipun faktor-faktor ini selanjutnya bisa memperparah kesulitan yang dihadapi oleh individu dengan learning disability. Nah, selanjutnya learning disability ini dapat muncul bersamaan dengan berbagai kondisi termasuk gangguan perhatian, perilaku, emosional, gangguan sensorik, atau kondisi medis lainnya yang jarang sekali SLD itu bisa berdiri sendiri tanpa ada gangguan penyerta atau komorbid ya. Jadi SLD ini bisa muncul bersama dengan hambatan yang lainnya. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik, jadi tadi dikatakan SLD itu seperti umbrella. Ya, jadi termnya itu sangat luas gitu ya, sangat lebar. Dan mereka memiliki impairment di one or more proses. Jadi kenapa menjadi sangat lebar? Karena mereka mengalami hambatan di salah satu atau lebih proses psikologi dasar tadi. Yang misalnya pada language processing-nya, atau phonological processing-nya, atau visual spatial processing-nya, atau perceptual motornya, atau processing speed-nya, atau memori dan atensinya, atau executive function-nya. Mereka punya masalah-masalah dalam hal tersebut yang itu dapat terlihat pada nanti kemampuan di oral language, kemampuan di reading-nya, kemampuan di written language-nya, kemampuan di matematik, di organization-nya, kemudian di social skill-nya. Selanjutnya, kalau kita simpulkan ya, adik-adik, bahwa SLD merupakan gangguan neurobiologikal yang sebabnya dari dalam diri anak. Jadi bukan dikarenakan faktor dari luar diri anak atau dari lingkungan. Nah, gangguan neurobiologikal ini berdampak pada hambatan bahasa, baik lisan ataupun tulisan, yang jelas nampak terlihat pada membaca, atau bahkan membaca, menulis, atau bahkan berhitung. Yang bukan masalahnya itu yang bukan dikarenakan inderanya yang bermasalah, atau bukan karena sensory impairment, bukan karena mata atau telinganya yang rusak, tapi lebih pada adanya gangguan atau disorder pada cara kerja saraf di otaknya, sehingga keliru mempersepsikan apa yang dilihat atau yang didengarnya. Kemudian SLD ini juga lifelong condition ya, jadi kondisi yang seumur hidup dan memiliki present in a variety of ways. Jadi variasinya itu mulai juga ya bisa bermacam-macam dan mulai dari yang ringan dan juga berat. Jadi bentuk kesulitannya itu beragam dari individu satu dengan yang lain. Bukan juga dikarenakan intellectual disability, tapi anak-anak ini IQ-nya rata-rata atau di atas rata-rata. Bahkan ada juga yang gifted tapi comorbid dengan SLD. Sebabnya juga karena genetik ya, sebagian besar genetik. Jadi pengaruh hereditasnya ini sangat besar terhadap hambatan yang terjadi pada anak SLD. Sekitar dari genetik ini sekitar 86% ya dalam kasus SLD, dan dapat muncul bersamaan dengan berbagai kondisi lain, dan yang paling sering itu dengan ADHD ya, ADHD. Jadi comorbidity-nya itu dengan ADHD, atau juga dispraksia, atau ada juga dengan conduct disorder, atau juga dengan ODD, opposite defiant disorder, atau juga dengan gifted. Dan lebih banyak terjadi pada laki-laki, berbanding 4 ya. Jadi prevalensinya itu 10-20%. Jadi kalau dari 100 orang itu 10 atau sampai 20 orang ya bisa termasuk pada SLD. Nah, sampai di situ dulu. Adik-adik, ada yang mau ditanyakan nggak? Mana tahu ada yang belum cukup jelas. Nah, itu nanti kita lanjut lagi. Ini pekan depan aja ya. Mengenai sejarah dan bagian otak mana yang mengalami hambatannya. Tapi sampai sini dulu. Silakan siapa yang mau bertanya barangkali mengenai pengertian SLD.
Siapa Mbak Zahrani? Bu, aku mau ngefoto yang PPT awal, Bu. Oke. Sebentar ya, saya share lagi. Mana? Yang mana, Mbak? Yang pertama, Bu, yang apa perbedaan-perbedaan dari disability disorder gitu, Bu. Oh, ini ya. Ini. Iya, Bu. Silahkan. Oke, Bu. Udah, makasih, Bu. Sip.